Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Tips Meningkatkan Laba Melalui Kepuasan Pelanggan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Putri Maharani. Saya Adela Rahma. Saya Aisyah Fitriyanti. Saya Muhammad Syafruddin. Saya Rindu Tomo. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pemasaran berorientasi konsumen telah memunculkan filosofi baru dalam bisnis yang dikenal sebagai konsep pemasaran. Konsep pemasaran menekankan pada penentuan kebutuhan pelanggan potensial dan distributor produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Di dalamnya konsep pemasaran, pelanggan adalah titik tumpu di mana bisnis bergerak. Tujuan perusahaan bukanlah memaksimalkan volume penjualan yang menguntungkan, tetapi laba diperoleh melalui kepuasan pelanggan. Pemenuhan keinginan pelanggan lebih diutamakan daripada produksi dan kegiatan bisnis lainnya. Konsep pemasaran didasarkan pada pilar-pilar. 1. Identifikasi calon pelanggan atau target pasar. 2. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan atau target pasar dengan berhubungan dengan mereka. 3. Pengembangan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan target pasar. 4. Memenuhi kebutuhan target pasar lebih baik daripada pesaing. 5. Memastikan penjualan yang menguntungkan untuk bisnis. Fitur dari konsep pemasaran: 1. Orientasi pelanggan, 2. Pendekatan terintegrasi, 3. Perspektif jangka panjang, 4. Volume penjualan yang menguntungkan. Perusahaan bisnis yang berdasarkan konsep pemasaran akan mencapai manfaat sebagai berikut. 1. Konsep pemasaran memiliki implikasi filosofis dan strategis. 2. Implementasi konsep pemasaran menghasilkan pendekatan pemasaran yang terintegrasi dan terkoordinasi. 3. Kekhawatiran tentang pasar atau kebutuhan pelanggan daripada produk mengurangi kemungkinan perusahaan bisnis menjadi unit yang sakit. 4. Fokus pada kebutuhan pelanggan akan mengarahkan bisnis untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan inovasi. 5. Bisnis yang mengejar konsep pemasaran selalu responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Implementasi konsep pemasaran. Adopsi orientasi pelanggan. Perusahaan bisnis harus mengambil arahannya dari pelanggan atau pasar, yaitu dari pengetahuan pemahamannya akan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penekanan harus diberikan pada penggunaan riset pemasaran untuk mengikuti perkembangan pasar dalam pengembangan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan. Perumusan tujuan. Tujuan memberikan arahan untuk berbagai operasi atau kegiatan perusahaan bisnis. Oleh karena itu, tujuan masalah bisnis harus dirumuskan dalam istilah yang tidak ambigu. Di bawah konsep pemasaran, tujuan utama perusahaan bisnis harus mendapatkan laba melalui kepuasan pelanggan. Ini harus membentuk dasar tujuan dari unit organisasi yang berbeda dari perusahaan. Integrasi operasi perusahaan. Setelah menetapkan tujuan atau sasaran organisasi dan departemen, penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan berbagai unit organisasi diarahkan ke sasaran keseluruhan. Tujuan dan manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset perusahaan yang terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang kelima, pelanggan dan perusahaan akan menjadi harmonis. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 1. Produk atau jasa yang dihasilkan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah produk atau jasa yang perusahaan hasilkan. Kualitas produk dan jasa yang kamu hasilkan akan memiliki pengaruh yang besar. Produk atau jasa yang berkualitas telah melalui proses seleksi quality control yang ketat. Jika mereka mendapatkan produk dan jasa yang berkualitas, tentunya mereka akan merasa puas. 2. Pelayanan. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan sangat besar. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang berguna untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, terutama jika perusahaan kamu adalah perusahaan jasa. Pelayanan yang baik bisa berupa mengenai keramahan pekerja, kamu, dan sebagainya. Bagi perusahaan, pelayanan juga merupakan hal yang penting. Perusahaan biasanya memiliki layanan customer service yang mampu menampung kritik dan saran dari pelanggan. 3. Kemudahan. Kemudahan adalah salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kepuasan. Tidak ada satupun orang yang mau menunggu terlalu lama, bukan?
Emosional, kepuasan emosional yang dirasakan pelanggan akan berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut ke produk baik barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 5. Promosi yang menarik. Dengan pembuatan iklan atau promosi yang menarik dan detail oleh perusahaan, maka akan ada ketertarikan pelanggan untuk menggunakan produk, dan setelah berhasil maka perusahaan bisa menaikkan harga guna meningkatkan kepuasan pada konsumen. 6. Pemberian kemudahan bagi pelanggan. Kemudahan untuk memperoleh produk hingga kemudahan untuk melakukan pembayaran yang diterima pelanggan akan menambah nilai kepuasan akan produk. Cara meningkatkan kepuasan pelanggan. 1. Menerima kritik dan saran. Kritik dan saran yang kamu dapatkan dari pelanggan terkadang terkesan menjengkelkan, namun sebaiknya kamu menerima dan menampungnya. Kritik dan saran dari pelanggan dapat memberikan kamu banyak masukan untuk memperbaiki kualitas produk atau layanan kamu. Kedua, membuat produk mudah didapatkan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan suatu hal yang mudah. Oleh sebab itu, cobalah membuat produk atau jasa yang mudah didapatkan. Jika perusahaan mampu memiliki tim khusus yang mau mendatangi pelanggan di daerah terdekat, maka itu akan menjadi nilai plus di mata pelanggan. Ketiga, memberikan pelayanan dan fasilitas tambahan. Pelayanan dan fasilitas tambahan yang akan didapatkan oleh pelanggan mampu membuat kepuasan meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem membership. Pelanggan tidak menjadi anggota akan mendapatkan promosi khusus dan fasilitas. 4. Go shopping. Untuk mendapatkan pandangan tentang rasa puas yang dirasakan konsumen, bisa dilakukan dengan cara menggunakan sejumlah orang yang bertindak sebagai pembeli yang berpotensi testimoni dari produk, kemudian mengutarakan kekurangan atau kelebihan produk milik perusahaan dan produk milik pesaing. Para go shopper juga bisa mencermati cara menangani komplain atau keluhan dari konsumen. 5. Customer analysis. Perusahaan perlu mencari tahu mengapa para pembeli berhenti berlangganan atau mengapa pembeli berpindah ke pemasok lain terjadi. Tidak hanya melakukan wawancara keluar atau survei, penting juga waktu melakukan peninjauan tingkat kehilangan pelanggan. Apabila itu mengalami peningkatan, maka dikatakan bahwa perusahaan gagal memberikan kepuasan pada pelanggan. 6. Survei kepuasan pelanggan. Survei untuk mengatasi kepuasan pelanggan dilakukan lewat pos interview, langsung atau melalui telepon. Melalui survei tersebut, maka pelanggan akan memberikan respon umpan balik atau tanda positif bahwa perusahaan perhatian pada konsumen mereka. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.